kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal untuk kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi Natal yang indah ini tertulis di dalam Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudaraku, mari kita bayangkan situasi di tahun 2025 ini. Kita hidup di era di mana segala sesuatu harus viral, trending, dan estetik. Jika Yesus lahir hari ini, mungkin tim PR, public relations surga, akan diprotes habis-habisan. Kenapa? Karena lokasinya sangat tidak strategis, tidak ada red carpet, tidak ada press conference, bahkan tidak ada sinyal wifi di kandang domba. Dalam Lukas pasal 2 ayat 1-7, kita disajikan sebuah kontras yang tajam. Di satu sisi ada Kaisar Agustus, orang paling berkuasa di dunia saat itu, yang sibuk dengan big data, sensus penduduk demi pajak dan kekuasaan. Di sisi lain ada bayi mungil yang lahir di pinggiran, di tempat makan hewan yang kotor. Saudara, dunia sibuk berhitung, tetapi Tuhan sibuk berbagi kasih. Seringkali kita berpikir Tuhan hanya hadir di momen-momen megah hidup kita, saat kita naik jabatan, saat kita sembuh, atau saat doa kita dijawab dengan instan. Namun Natal mengingatkan kita pada sebuah fakta. Tuhan itu sederhana, humble, sampai ke level ekstrim. Seperti lirik lagu Oh Holy Night, He appeared and the soul felt its worth. Dia hadir dan tiba-tiba jiwa kita yang lelah dan merasa tidak berharga ini menjadi bernilai. Fakta ilmiah mengatakan bahwa alam semesta ini terus mengembang dan maha luas. Namun pencipta alam semesta itu rela memadatkan dirinya menjadi bayi selebar jengkal tangan manusia. Mengapa? Supaya dia bisa muat di palungan. Dan yang lebih penting, supaya dia muat di hati kita yang sempit. Ayat 7 berkata tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Penginapan penuh karena orang-orang sibuk dengan urusan sensus, urusan dunia. Saudara, hari ini apakah penginapan hati kita juga penuh? Penuh dengan kecemasan akan tahun 2026 yang akan datang, penuh dengan dendam-dendam yang belum lunas, atau penuh dengan ambisi-ambisi pribadi. Berita baiknya saudara-saudari, Yesus tidak meminta presidential suite di hati Anda. Dia hanya meminta palungan, ruang sederhana, apa adanya, bahkan mungkin ruang yang paling berantakan di dalam hidup Anda. Maka izinkan dia lahir di sana hari ini. Sebab Natal bukan tentang seberapa mewah perayaan kita, tetapi seberapa terbuka hati kita menerima Raja yang sederhana itu. Selamat menyambut Sang Raja di ruang hati Anda. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau rela meninggalkan kemegahan surga demi menyapa kami di bumi yang kotor dan berantakan ini. Ampuni kami jika seringkali hati kami terlalu penuh dengan kesibukan dan kekhawatiran duniawi hingga tak ada tempat bagimu. Di Natal ini kami membuka palungan hati kami. Masuklah, berdiamlah, dan jadilah Raja atas hidup kami. Mampukan kami membawa damai Natal ini kepada keluarga dan sesama kami.
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.